Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ke situ. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, a'azzana Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita melanjutkan mengkaji kitab Hilyah Thalibil Ilmi, hiasan pencari ilmu, adab orang yang mencari ilmu. Bahwasanya menyiapkan adab lebih penting daripada berikutnya, karena dia merupakan sebuah fondasi. Ketika fondasi kuat, berikutnya insyaallah akan terbangun dengan baik. Kalau digambarkan belajar adab itu 30 tahun, lainnya itu cukup dengan 20 tahun. Itu menyiapkan diri dengan akhlak yang Allah kehendaki, dengan profil yang Allah kehendaki. Itulah akhlakul karimah, profil yang mulia. Sehingga dengan akhlak karimah dia nanti akan dihargai di depan Allah Ta'ala, akan menjadi panutan ketika berada di depan makhluk. Dan memang intisari agama itu adalah akhlak. Ya, Nabi kita dijelaskan oleh Allah Ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang besar. Artinya wa innaka la'ala dinin azim, engkau berada di atas agama yang besar, profil perilaku ketundukan yang luar biasa. Yang itu telah diperinci oleh Nabi SAW sendiri dengan ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat, agama itu adalah akhlak. Artinya kesetiaan, keikhlasan ketika bergaul dengan pihak lain. Dia berusaha untuk memberikan maslahat, iradatul khair lil ghair, menginginkan kebaikan untuk pihak lain. Hiyazatul khaddi lil mansuhilahu, menjaga hak pihak yang punya hak. Lalu ada sahabat yang tanya, siapa pihak-pihak yang punya hak, yang hak-haknya butuh untuk diketahui, dijaga, sehingga ketika bergaul dengan mereka nanti akan mendapatkan maslahat? Dijawab oleh Nabi SAW, lillah wali kitabih wali rasulih wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Pertama untuk Allah, setia kita, keikhlasan kita
Ketika kita bekerja keras menjaga hak-hak, itulah milik Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan tauhid, mengenal keagungan Allah lalu diagungkannya, tidak melakukan kesyirikan. Itu namanya setia kepada Allah. Itu perincian akhlak yang pertama, adab yang harus dimiliki. Makanya pencari ilmu itu harus jadi ahli tauhid. Ada rasa takdim, takdir, pengagungan, penghargaan kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, wali kitabihi, menjaga haknya kitab. Allah punya sifat berfirman, kalam, cara bicara sesuai dengan keagungannya, tidak seperti cara bicaranya makhluk. Makhluk bicara dengan sifat makhluk, dia dicipta. Allah bicara sesuai dengan keagungannya, dan kita nggak diberitahu seperti apa caranya, dan kita wajib percaya. Tugas kita seperti itu, didengar, ditulis, dibukukan, diturunkan. Yang terakhir namanya Al-Quran. Makanya diimani, dibaca, bahkan dengan tartil, dengan tahsin, dengan bersanad enggak kira-kira? Kayaknya berat. Hasil telaah satu orang kepada guru atasnya, ada yang 200 tahun, ada yang 300 tahun. Mungkinkah itu? Kayaknya enggak terjangkau umur. Tapi tren di masyarakat seperti itu. Maknanya itu ke sana. Makanya itu nggak dituntut. Yang ada adalah waratil Qur'ana tartila. Buat yang tidak bisa nggak jadi masalah. Waman yatata ta'u fahuwa falahu ajrun. Sapa sing megap mendapatkan 2 pahala. Napa megap ya? Terutal gradul, tertatih-tatih bila berjalan. Kenapa? Ya memang mampunya begitu, dapat 2 pahala. Yang paling penting itu adalah setelah bisa dibaca, dipahami. Karena diantara karakter ahli kitab, itulah Yahudi, itu tokoh yang diorbitkan adalah tokoh yang ummiyun, la ya'lamunal kitaba illa amaniyah. Sudah ditokohkan tapi umi, nggak ngerti kepada kitab kecuali hanya angan-angan, dibaca semata, nggak ngerti tafsirnya, sehingga bagaimana penerapannya, tapi itu ditokohkan. Ini bahaya sekali, sangat mengerikan itu nanti resikonya. Karena berkesan Islam, berbahasa Arab, syiar, tapi nggak ngerti isi, dijerumuskan dengan bahasa yang ia baca, maka dia nggak bisa selamat. Bahaya. Makanya wajib dikenali dengan tafsirnya. Sunnah sebagai tafsir, perilaku para sahabat sebagai proyek percontohan. Itu haknya kitab. Lalu yang ketiga, menjaga haknya Rasul dengan mengetahui tugas Rasul, lalu diwujudkan kewajiban diri di depan Rasul. Sudah terlalu sering kita sampaikan tentang tugas Rasul, membacakan ayat-ayat Allah, menjelaskan tafsirnya, menjawab pertanyaan, menyontohkan beramal, mengajarkan kitab dan hikmah, mensucikan umat, mengeluarkan mereka dari gelap menuju cahaya, menyampaikan kabar gembira buat yang taat dan peringatan kepada yang kufur. Ada 8 minimal tugas Rasul. Tugas umat yang setia kepada Rasul apa? 1. Mempelajari ilmu yang diajarkan Rasul. 2. Melaksanakan perintah Rasul. 3. Menjauhi larangan Rasul. 4. Mempercayai berita yang disampaikan Rasul. 5.
Walau belum paham, iman saja dulu, karena kecilnya otak kita. Lalu berikutnya, beramal dengan cara Rasul. Berikutnya, melanjutkan tugas dakwah Rasul. Berikutnya lagi, memperbanyak sholawat. Sholawat Ibrahimiyah, jangan diganti sholawat yang lain. Diganti sholawat Tibul Qulub boleh enggak? Diganti sholawat Badar boleh enggak? Diganti sholawat Tijaniyah boleh enggak? Dan nama-nama yang lain. Jawab, enggak boleh. Sholawat itu hanya satu, yaitu sholawat Ibrahimiyah yang kita baca di dalam sholat. Selebihnya enggak ada. Lalu yang keempat, bentuk akhlak, adab yang harus betul-betul jadi profil yang bagus, yaitu memenuhi haknya waliul amri. Akhirnya terperinci jadi dua, awalnya satu. Siapa profil waliul amri awalnya hanya satu? Nabi SAW. Nabi itu ngurus semuanya, jasmani maupun rohani. Yang ngimami sholat, ya memimpin perang, itu kan simbolnya gitu kan, ngimami jasmani dan rohani, lengkap pada diri Rasul. Abu Bakar masih sempurna, Umar masih sempurna, Utsman masih sempurna, Ali masih sempurna, Hasan masih sempurna, Muawiyah masih sempurna, Umar bin Abdul Aziz masih sempurna, Harun al-Rasyid masih sempurna. Datang sebuah masa sing dadi presiden, ya presiden tok ngurusi duniane, sing dadi imam tok ngurusi masjid. Mestinya itu satu profil, itu mestinya. Tapi kemampuan manusia berbeda, yang nggak mengapa dibagi dua asalkan keduanya kerjasama. Yang memegang pemerintahan ojo tandang dhisik sebelum apa yang hendak dijalankan itu sesuai dengan syariat, maka berguru dhisik kepada mitranya, yaitu ahli ilmu. Dan jangan sampai ahli ilmu itu disangoni untuk mau mengikuti apa yang jadi kemauannya, tidak boleh. Jadikan ahli ilmu itu gurumu, bukan pengawalmu, tapi gurumu yang harus dihormati, bukan pengawalmu atau corong yang menjadi programmu. Tidak boleh. Nah, kedua-duanya ketika kompak itu namanya waliul amri. Maka itu dipenuhi haknya. Itu akhlak itu adab. Mewujudkan pribadi kan begitu lama. Ahli ilmu wajib tahu akhlak yang seperti itu. Wajib tahu. Sehingga ketika wali amri pemerintahnya benar, dengarkan ucapannya, kerjakan perintahnya, bantu pekerjaannya. Bila salah, temui empat mata, sampaikan masukan. Gak boleh bersama yang lain. Dan itu oleh ilmu. Gak boleh kasak kusuk dirasani. Minimal didoakan apabila orang belum bisa menjumpainya. Wali amri nomor 2 itu adalah ahli ilmu, gurunya. Cari ilmu, sehingga dengan gurumu meninggal nanti umat bisa melanjutkan dakwahnya. Lalu yang kelima adalah akhlak diberikan kepada umumnya kaum muslimin. Ketika bergaul bermasyarakat, bagaimana dia bisa memberikan maslahat. Diawali baik pada ibunya, berikutnya bapaknya, berikutnya keluarga terdekat yang perempuan dulu, mungkin neneknya, bibinya, saudarinya. Berikutnya yang laki-laki, kakeknya, pamannya, saudaranya.
tetangga dekatnya yang perempuan, dan berikutnya yang laki-laki menyusul. Nah, berbuat baik kepada mereka dengan senyum, dengan tidak mengganggu, dengan bersedekah, dengan dakwah. Maka mempelajari adab sampai 30 tahun maknanya mewujudkan diri punya profil demikian itu pertama kali untuk mengkarakter dirinya. Bila itu sudah, itu nanti perilakunya di masyarakat sudah menjadi percontohan. Sehingga mempelajari ilmu 20 tahun maknanya itu apa? Itu lebih dimudahkan ketika fondasinya sudah punya, dan kata 30-20 itu bukan pakem, tetapi untuk menggambarkan rata-rata. Karena rata-rata umur umat ini berapa? 60-70. Mulai balik umur berapa? 10 tahun. Yang 30 tahun untuk mengemas profil yang baik, yang 20 tahun untuk kemaslahatan lebih umum. Artinya siapkan pribadi sehingga menjadi percontohan. Maknanya begitu. Ini alasan kita mengkaji buku semisal ini tentang adab pencari ilmu. Memang mewujudkan pribadi yang punya adab penting itu sesuatu yang paling mendasar. Insyaallah kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dimulai halaman yang ke-20. Kita baca kata mu'allif rahimahullah ta'ala, Syekh Bakar Abu Zaid, yakni syarah oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Fastamsik, maka supaya kamu berpegang teguh. Rahimakallah ta'ala, semoga Allah ta'ala merahmatimu. Bil urwatil wusqa, dengan tali yang kuat. Al-asimah, yang bisa menjaga. Min hadis syawaibi, dari noda-noda ini. Bi antakuna, ma'a badlil juhdi, dengan kamu kerahkan segenap kemampuan, segenap kepayahan. Fil ikhlas, untuk mewujudkan keikhlasan, yaitu syadidul khaufi min nawaqidihi, amat sangat takut dari perusak keikhlasan. Wa'adhi mal iftiqori, dan membesarkan rasa butuh, wal iltijai, dan kesiapan untuk kembali ilaihi subhanah, kepada Allah zat yang maha suci. Ikhlas itu merupakan perkara yang paling penting, karena tugas manusia dicipta mengemban amanat yang paling besar. Apa itu? Ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk menghamba kepada Allah dengan betul-betul memurnikan ketaatan kepadanya. Kalau cuma sebatas menghamba, siapapun sudah menghamba. Nggak ada makhluk yang tidak menghamba, semuanya sudah menghamba. Karena sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, telah bertasbih kepada Allah apapun yang di langit, apapun yang ada di bumi. Menghamba yang bersifat kauniyah maupun syar'iyah.
Menghamba bersifat kauniyah, dicipta untuk tunduk, semisal api panas, batu keras, matahari terbit di timur, tenggelam di barat, itu namanya menghamba secara hukum alam, secara kauni. Dan itu sudah. Orang kafir pun juga untuk kasus penghambaan kauni pun juga sudah. Buktinya ketika waktunya mati, dicabut nyawanya, ya taat. Taat gak kira-kira orang kafir dicabut nyawanya? Oh taat atau poen, orang kafir dicabut nyawanya gak taat. Moh aku ya poen. Panggah copot wae. Sampai Fir'aun pun juga taat, dicopot nyawa. Itu namanya menghamba bersifat kauni. Tapi itu tidak ada nilainya. Yang kedua, menghamba secara syar'i, ini dibagi dua. Pakai cara Allah atau tidak pakai cara Allah. Menghamba kepada Allah tidak pakai cara Allah, ya ahli bid'ah. Cara menghambanya gawe dewi. Kalau menghamba kepada Allah dengan cara Allah, yang ngaji disik. Sebelum punya ilmu jangan berbuat. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Kamu jangan berbuat di mana kamu gak punya ilmu. Ketika sudah punya ilmu, nah baru melangkah. Bagaimana ikrar 2 kalimat syahadat, bagaimana sholat, bagaimana zakat, bagaimana puasa, bagaimana haji, bagaimana berkeluarga, bagaimana berdakwah, bagaimana berzikir, bagaimana melaksanakan ritual agama ini, kan banyak kan. Setelah punya ilmu baru dikerjakan dengan harap cemas. Sehingga Allah saja yang disembah, cara Allah saja yang dipakai, rahmat Allah saja yang diharapkan, itulah ikhlas. Maka keikhlasan itu jaga dengan baik, diperintahkan dengan fastamsik, pegang teguh dengan tali yang kuat, jangan sampai ternoda. Kerahkan semua potensi untuk menjaga keikhlasan, supaya betul-betul takut pengrusak keikhlasan, dan betul-betul ada rasa rendah diri, butuh, dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk keikhlasan seperti apa? Kemarin sudah kita sampaikan. Apa bentuk keikhlasan itu? Tunduk untuk melaksanakan perintahnya, ikhlas melaksanakan perintahnya. Nomor 2, ikhlas menjaga teks dari dalil peraturan ketaatan. Itu termasuk mempelajari ilmunya, menghafalkan dalilnya. Itu dikerjakan dengan ikhlas, supaya bisa melaksanakan tugas yang ini, daliling ini, itu supaya dijaga semuanya. Kenapa kamu begitu? Dalil ini bisa macane. Kenapa kamu begitu? Dalil ini bisa mengungkapkan. Selain taat, juga menjaga teks dalil yang jadi peraturan. Lalu yang ketiga, ikhlas untuk menjaga keamanan syariat secara total, termasuk menjaga pemimpinnya, sehingga aman. Lalu yang keempat, ikhlas untuk melaksanakan instruksi yang disampaikan Nabi SAW, jangan melangkah kecuali sesuai dengan instruksinya. Itu dikerjakan dengan ikhlas, bukan terpaksa. Nah, keikhlasan itulah yang supaya dipegang dengan teguh, jangan sampai lepas. Termasuk penerapan ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kepada tali Allah, jangan membuat kelompok sempalan. Artinya ikhlasmu jangan kamu rusak dengan perusak keikhlasan. Apa perusak keikhlasan? 2 perusak keikhlasan yang sudah kita kaji. Apa itu? Pertama, hubbuz zuhur. Yang kedua, as-surrah. Hubbuz zuhur, gila hormat, ingin terkenal. Itu perusak itu. Jadi dakwah itu untuk mengangkat dirinya supaya terkenal. Tujuannya biar umat melihat,
umat mendengar, umat memperhatikan, umat menyanjung. Riya kan? Ya, itu penyakit. Itu penyakit hubuz zuhur. Gila hormat, ingin tenar. Itu penyakit, itu pengrusak. Sehingga biasa disebut dengan istilah populiyah. Nyaringnya gong, begitu dipukul mendengung kemana-mana, semua telinga mendengar lalu berkomentar, ingin terkenal. Nah, itu penyakit hubuz zuhur atau topuliyah. Istilah asing topuliyah itu, tapi itu biasa dipakai. Yang kedua, as-surah itu juga penyakit pengrusak. Apa surah itu? Menerima amplop untuk mengikuti kemauan sang pemberi amplop, sehingga seolah fatwa bisa dibeli, sehingga dakwah seolah untuk cari imbalan. Siapa yang bisa memberikan imbalan yang paling besar, dia setia. Yang kadang walaupun dengan harus dusta merekayasa ayat, yang penting fatwanya sesuai kemauan sang pemberi sarana. Itu termasuk pengrusak. Itu termasuk pengrusak. Nah, itu tadi pensyarahan dari halaman 20. Fansamsik rahimakumullah bil urwah al wusqa al asimah min hadis syawaib bi an takuna ma'a badlil juhdi fil ikhlas syadidul khaufi min nawaqidihi adima al iftiqar wal iltiza ilahi subhanah. Berikutnya kita masuk halaman 21. Wa yu'saru, dan diriwayatkan sebuah asar, sebuah jejak fatwa yang mengandung hikmah. An Sufyan ibni Sa'id Ats-Tsauri rahimahullahu taala qauluhu ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyyati. Ma'alatu, tidaklah saya mengobati syai'an, sesuatu, asyadda yang lebih amat sangat, alayya untukku kerjakan, di dalam memberikan pengobatan, min niyati, daripada niatku. Andaikan ada suatu penyakit, maka penyakit yang harus betul-betul diwaspadai adalah penyakit yang bisa merusak niat. Ini penyakit pertama kali harus diobati. Penyakit yang merusak nopo? Niat. Sebelum mengobati penyakit mata, sebelum mengobati penyakit perut, sebelum mengobati penyakit-penyakit yang orang itu mengidap, dari sekian banyak penyakit, maka penyakit yang harus lebih diwaspadai ketika kena harus diobati pertama kali dengan pengobatan ekstra, yaitu penyakit yang bisa merusak niat. Kenapa? Karena pekerjaan agama yang paling berat apa? Niat. Pekerjaan agama yang paling berat itu apa? Niat. Karena pesan Nabi SAW, innamal a'malu bin niyyat. Amal itu bergantung dengan niat. Walaupun belum bisa bekerja, nanti niat akan menjadi penyampai sesuai dengan niatnya. Kemampuan bekerja macam-macam. Kemampuan berdiri nggak semua orang bisa berdiri. Kemampuan ngomong nggak semua orang itu bisa ngomong. Kemampuan sodakoh nggak bisa orang itu bisa sodakoh. Kemampuan jalan nggak semua orang itu bisa jalan. Tapi lah niat, siapa yang nggak bisa? Semuanya sama. Sehat, sakit, laki, perempuan, tua, muda, kaya, miskin, semuanya bisa niat. Kuncinya itu berada pada niat, bukan berada pada gerak realisasi. Itu relatif. Tapi kalau pada niat itu mesti. Dalilnya gamblang, innamal a'malu binniat, dan itu sebagai fondasi.
Makanya ketika ada bahaya, yang paling diwaspadai adalah bahaya yang merusak fondasi. Nah begitu, bahaya yang bisa merusak fondasi sebelum yang lain-lain. Itulah niat itu sebagai fondasi. Itu ungkapan dari Sufyan Ats-Tsauri. Saya tidak pernah mengobati sebuah penyakit yang ekstra untuk betul-betul tuntas, kecuali mengobati penyakit yang bisa menggerogoti kepada niat. Maka daripada itu, ketika kita diantaranya mencari ilmu, itu sebagai kunci semuanya, apa niatan yang kita pasang. Nah tadi malam sudah saya ungkapkan, berbagai macam majelis selalu sering saya angkat. Kemarin pun juga sudah kita catatkan kalau tidak salah. Satu, melaksanakan ketaatan. Dua, menghilangkan kebodohan. Tiga, mengenal keagungan Allah. Empat, nyembah Allah dengan cara Allah. Kita cari ilmu niatnya itu. Kalau kita cari ilmu nggak ada niatan melaksanakan ketaatan, nggak cari pahala, ya percuma saja. Makanya kita cari ilmu, duduk di majelis misal ini harus pasti niatnya apa? Melaksanakan ketaatan. Nah itu jihad. Itu jihad nilainya. Nilainya haji. Luar biasa. Laksanakan ketaatan sehingga pahala jihad, pahala haji kita dapatkan. Dan itu harus tulus. Sehingga ketika kita meninggalkan pekerjaan, meninggalkan rumah, keluarga, kita nggak rumangsa kerugian. Anak bojo ra dobene ngluyur. Lho sapa sing ngluyur? Aku metu punya cari pahala jihad, cari pahala haji. Kenapa? Cari ilmu itu kunci. Toh seperti ini pun juga nggak setiap hari. Ada jadwalnya. Ilmu akan membimbing. Karena ada perintah wa'ati kuladhi hakin hakoh, masing-masing pihak yang ada hak beri haknya. Telah terbagi jadwali. Kapan jadwalnya ngopeni anak, bojo, keluarga, pekerja dan macam-macam. Kapan jadwalnya ngaji, kan sudah ada jadwali. Bagaimana saya ngluyur? Bila mlaku nek kono mek lungguh bajane kaya ngluyur timbang ngene ya karuan macul endang. Ini bukan ngluyur, bukan jogrokan, tapi ini merupakan kegiatan yang paling besar. Itu harus kita pasang niat kita. Yang kedua, kita menghilangkan kejahilan, menghilangkan kebodohan. Lalu yang ketiga, ingin mengenal keagungan Allah. Makanya belajar itu wajib paham. Lalu yang keempat, ingin menyembah Allah dengan cara Allah. Maka penyakit yang bisa merusak niat itu yang pertama itu harus dihilangkan. Kemudian niat supaya betul-betul maslahat harus betul-betul ikhlas. Ketika melaksanakan perintah memang cari wajah Allah. Ketika menjaga teks-teks dalil yang butuh dibaca, dihafalkan, itu juga tulus mencari ridho Allah. Ketika agama dirusak harus mengerahkan tenaga membelanya, pun juga ikhlas mencari wajah Allah. Ketika melaksanakan perintah, instruksi yang ada pun juga ikhlas mencari wajah Allah. Ini yang pertama kali harus menjadi barang dijaga dari pengrusak, dan tidak ada pengobatan yang paling teliti kecuali pengobatan dari penyakit yang merusak kepada niat. Di situ ada catatan nomor 1. Wafi makna dzalik, berkaitan makna bahasa di atas ungkapan Sufyan Ats-Tsauri itu. La adri hal huwa qaulun akharu am naqlun bil makna. La adri, saya tidak tahu, hal huwa apakah ungkapan Sufyan Ats-Tsauri di atas qaulun akharu itu ucapan yang lain, formulasi bahasa yang lain, au qaulun bil makna, naklun bil makna, nukilan makna. Jadi lafadznya nggak ngono tapi maknanya begitu. Jadi sahabat yang meriwayatkan hadis bersabda Nabi SAW, ucapan para perawi satu dengan yang lain sama nggak lafadz hadis itu?
Tidak sama. Sing sama persis itu adalah Al-Quran. Antara Allah berfirman, pindah kepada Jibril, Jibril membaca persis, tidak ada kurang, tidak ada lebih. Disampaikan kepada Nabi, Nabi membaca persis yang dibaca Jibril yang Allah turunkan, nggak ada penyimpangan belas. Akhirnya para sahabat dikumpulnya juru tulisnya, didiktekan, ditulis, suruh baca, dicek. Semisal Nabi SAW itu mengutus Abdullah bin Mas'ud, Iqra' alayya, bacakan kepadaku. Loh, lah Quran diturunkan kepadamu, masa saya bacakan? Aku baca no. Berarti dia membaca, Nabi sih ngecek, bacanya benar sudah, terjaga, dimushafkan, tidak ada penambahan satu pun kurang atau lebih, itu persis. Tapi Nabi selalu bersabda, didengar oleh para sahabat, sahabat menyampaikan, itu sobido-bido formulasi bahasanya. Kenapa? Karena sahabat menyampaikan dengan pemahaman makna, walaupun juga ada yang mengikuti lafadz persis. Siapa yang mengikuti lafadz persis? Ya, misal Abu Hurairah memang itu menghafal. Nah begitu. Tapi nggak semuanya itu lafadznya sama, maknanya sama tapi lafadznya berbeda. Kalau begitu mereka menyampaikan pesan Nabi sesuai dengan formulasi bahasa mereka yang formulasi bahasa berbeda tapi maknanya sama. Fulan telah ja'a, fulan telah hadoro. Loh, beda enggak? Sitok ja'a, sitok hadoro. Beda enggak? Tapi maknanya sama. Itu namanya, itu ungkapan yang lain atau nukilan dengan makna. Jadi ungkapan bahasa itu maknanya seperti itu. Qaulu ba'di salafi, ucapan sebagian orang tempo dulu yang semakna dengan ucapan Sufyan Ats-Tsauri adalah ma'alajtu nafsi ala syai'in asada min mu'alajita min mu'alajatiha min mu'alijiha al-ikhlas. Ma'alajtu adalah saya mengobati nafsi diriku ala syai'in pada sesuatu asada yang lebih amat sangat min mu'alijiha daripada mengobati diriku alal ikhlas atas penyakit yang bisa merusak keikhlasan. Maknanya sama kan? Ketika ada penyakit, maka penyakit yang merusak keikhlasan yang diobati pertama kali itu skala prioritas sing paling didhisik nih. Nah misalnya kita makan bareng, beli kacang goreng 1 kilo. Ini masing-masing diri ketika ngambil, yang diambil pertama kali yang mana? Sing cilik-cilik gosong-gosong, apa sing gede-gede dawa-dawa? Ayo, mana yang diambil duluan? Pengalaman makan kacang goreng, mana yang dipilih duluan? Ya begitu. Itu namanya skala prioritas. Di DC-nya karena punya kedudukan paling penting. Maka penyakit yang merusak keikhlasan itu pertama kali harus diobati. Itu maknanya. Lalu bedanya mengobati penyakit yang merusak ikhlas sama mengobati penyakit yang merusak niat, itu sama atau beda? Niat itu kerja, ikhlas itu sifat. Niat itu kerja, ikhlas itu sifat. Makanya ada niat sing ikhlas, niat sing tidak ikhlas. Makanya niat itu kerja, ikhlas itu sifat. Kesana bentuk penjagaannya untuk mendapatkan niat sing ikhlas, kerja sing ikhlas. Makanya ketika mencari ilmu diniati untuk beribadah, ibadah yang ikhlas. Ketika berniatkan untuk menghilangkan kebodohan, pekerjaan menghilangkan kebodohan dikerjakan dengan ikhlas. Ketika hendak mengenal keagungan Allah, mengenali, itu pun juga dikerjakan dengan ikhlas.
Ketika menghamba Allah dengan ilmu, melaksanakan penghambaan juga dikerjakan dengan ikhlas. Nah, itu ketika digabung. Dua kata berbeda, ketika kita ramu maknanya sejalan. Wa hadza bi makna kalami Sufyan. Bahasa yang ada di pensyarahan ini itu artinya sepadan dengan ucapan Sufyan Ats-Tsauri di atas, yaitu sama-sama sitok menggunakan bahasa mengobati penyakit yang merusak niat, yang kedua mengobati penyakit yang mengosak keikhlasan. Itu maknanya sejalan, karena ujung-ujungnya yang akan diperoleh kesuksesan adalah niat yang ikhlas. Makanya niat dijaga dari penyakit, ikhlas juga dijaga dari penyakit. Ketika digabung, niat yang ikhlas itu kesuksesan besar. Li'anal ikhlas syadidun, karena ikhlas itu berat. Sebagaimana niat itu adalah berat. Tiang badan niat itu enteng napa abot? Berat. Tentunya niat yang ikhlas. Nah begitu, tentunya niat ikhlas itu perkara yang paling berat. Supaya bisa punya niat yang ikhlas, gimana caranya? Karena perkara yang kita imani untuk kita cari itu seringnya bersifat gaib. Kalau perkara yang kita cari itu bersifat zahir, dipandang mata menarik, didengar telinga menarik, dijamah menarik, diicipi menarik, dirasanya menarik, itu biasanya lebih mudah. Tapi itu sementara, mati nggak dibawa. Sementara ke depan banyak perkara gaib, itulah yang tidak gampang. Makanya walaupun cari dunia itu berat, tapi banyak semangat. Kenapa? Hasilnya nyata. Cari akhirat itu mudah, tetapi mudah, besar, tetapi nggak banyak yang punya minat. Kenapa? Belum tampak. Iya le ora. Makanya untuk menghadirkan niat ikhlas itu berat. Karena itu berkaitan dengan perkara gaib yang belum bisa dicek. Pemanfaatnya tidak bersifat instan, tapi masih utang, disimpan di sana, dijanjikan. Sementara orang punya sifat istijal, ingin segera, bagaikan membalik telapak tangan, ingin segera memegang, memandang, mendengarkan, menikmati. Nanti tinggal lungo. Pamane dijanji badhe dilamar, tapi rabine 3 tahun kas, tinggal rabi mboten kira-kira. Janji ya janji, ganteng ya ganteng, menarik ya menarik, tapi 3 tahun kas. Ya segolek liyane sing gantengnya nggak kalah, pinter nggak kalah, tapi saiki enak gitu kan. Maunya itu membalik telapak tangan. Yang tertunda itu nggak gampang ada rasa suka. Supaya kita bisa menghadirkan rasa suka, pada itu ada sesuatu yang janji didapatkan masih nanti, tapi ada rasa suka. Gimana caranya? Pertama harus cari ilmu dulu. Bab berita gaib itu tanpa ilmu nggak mungkin. Yang kedua dipahami apa yang Allah kabarkan dengan pemahaman yang benar. Jangan sampai pemahaman yang salah. Maka manhaj itu penting. Bila sudah paham dengan pemahaman yang benar, yang ketiga ada rasa tertarik. Kalau kita belum bisa, minta, ya Allah bikin rasa saya rasa tertarik. Allah bisa membuat orang itu punya rasa tertarik, sebagaimana Allah firmankan pada surah Al-Hujurat, habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Habbaba, Allah bisa membuat rasa cinta ilaikum kepada kamu, al imana iman. Allah membuat hatimu suka rasa iman. Allah tuh bisa membuat. Bisakah kita membuat hati kita punya rasa suka? Gak iso, Allah yang bisa. Wa zayyana fi qulub, dan Allah akan menghiaskan indah.
Nah, karena Allah itu bisa membuat hati punya rasa suka dan terhias indah, maka kita minta dengan bahasa itu, permintaan sesuai dengan kebutuhan kita. Apa yang kita ucapkan? Allahumma habib liyal iman wa zayyinhu fi qalbi. Allahumma, ya Allah, habib, bikin saya rasa suka al imana, kepada iman, wa zayyinhu, dan hiaskan indah fi qalbi, di hatiku. Ini minta. Misalnya kita cerita tentang indahnya surga, bahwa harga sapu tangan bidadari surga lebih indah daripada dunia bersama isinya. Secara pemahaman mudah nggak dipahami? Mudah. Kenapa mau pemahaman? Sapu tangan bidadari surga mahal. Berapa? Lebih mahal daripada dunia bersama isinya. Mudah nggak dipahami? Coba ibu-ibu, sudah ada rasa pengen atau belum kira-kira? Sudah belum? Gak gampang kan? Gak gampang, ngerti mudah. Apa? Ya tadi, nilai sapu tangan bidadari surga lebih mahal daripada dunia bersama isinya. Tapi rasa pengen aku ndang nyekel ada? Oh, belum. Ini yang kita minta. Allahumma habib liyal iman, bikin saya rasa suka kepada keimanan. Wa zayyinhu fi qalbi, bikin rasa indah. Nanti apabila itu ada, nanti akan muncul niat. Karena harapan itu besar. Harapan itu adalah besar. Itu cara pertama, yaitu ilmu. Kedua, malu dengan pemahamannya, dengan manhaj yang benar. Yang kedua, paham apa yang sedang ia pelajari. Lalu yang ketiga, ada rasa suka, bila belum minta. Lalu yang keempat, nanti akan muncul niat. Yang kelima, nanti baru akan berkreasi sesuai dengan kemampuan. Asalkan sudah punya niat, itu nanti sukses itu lebih gampang. Lalu nomor berikutnya, supaya cara itu bisa kita tempuh selain yang di atas, nomor berikutnya adalah kita menyadari kita akan segera mati. Kita sadari kita akan segera mati. Kita kira-kira sekarang sudah mikir mati atau belum? Sudah mikir mati belum? Ketika kita tidur, harapannya besok bangun, atau pemikirannya mungkin aku bablas. Kita ketika budal tidur, pemikirannya sesok aku bangun melanjutkan kreasi, atau mikir mungkin kubungnya aku bablas. Mana yang kita pikir biasanya? Ya, bangun ya. Upayakan bisa jadi aku tidur bablas mati. Ini yang supaya kita siapkan, supaya nggak berpanjang angan mengikuti hawa nafsu. Sehingga apabila ada rasa itu, bisa jadi tidurku bablas mati, itu bila ada PR segera diselesaikan. Sholat yang khusyuk kan juga pakai teori ini. Sholat yang khusyuk pakai teori ini. Wa innaha lakabiratun illa ala al-khasyin. Sholat itu berat kecuali kepada orang yang khusyuk. Gimana karakter khusyuk? Sudah pernah ikut pelatihan khusyuk belum? Kantor-kantor, hotel-hotel kan bayar apa pelatihan sholat khusyuk, ada nggih? Jere, tapi saya tidak ngerti ada apa enggak. Gimana? Itu bisnis. Saya khawatir itu bisnis. Nah begitu. Maka kriteria sholat khusyuk ialah sudah dijelaskan oleh ayat, alladzina yadunnuna annahum mula qurabim wa annahum ilaihi rajiun. Yadun punya mana? Yaikonu, yakin. Yaikonu, yakin akan ketemu dengan Allah, dan memang pasti, karena nggak ada orang yang kekal. A mati, B mati, C mati. Coba sing hidup kekal. Pasti kalau gitu mati. Yakin dan pasti.
Makanya bila kita melihat dari tafsirannya adalah upayakan sholatmu ini yang terakhir. Upayakan sholatmu ini yang terakhir. Bisakah kita menjamin nanti pada sholat si urip ada orang sujud bablas mati, ya kan? Jadi kan itu yang terakhir. Ada sujud bablas mati. Imam Mujahid sujud bablas mati. Semoga Allah berikan kepada kita mati sedang beramal soleh. Nah begitu, sedang beramal soleh, itu nanti bisa khusyuk. Kalau nggak begitu sulit. Makanya sering orang itu sholat bledru pirang rekaan, wis dipikir mbuh ngono ki apa sing dipikir. Engko bar sholat aku pengen nang ngene-ngene, wow tersita nanti pikirannya. Apalagi setan ngubyuki udkur kada, ingat ini, ingat itu, apalagi rencana kedua itu masih sangat panjang, wes nanti kabur sholatnya. Wah, lain mikir ngono ki berarti nggak punya program jangka panjang. Justru sudah punya program jangka panjang, ini cara menyelesaikan program jangka panjang, selangkah demi selangkah sempurna. Saya tuntaskan langkah pertama, bila sudah nanti dimudahkan langkah yang kedua, bila sudah nanti yang ketiga. Dipasang dulu program jangka panjang. Ini kan realisasi tahapan demi tahapan. Napa cukup program jangka panjang? Aman neraka, masuk surga. Caranya poin demi poin diselesaikan dengan tuntas. Karena nggak bisa menjamin umurku 10 hari ke depan, sebulan ke depan, setahun ke depan. Mungkin nanti saya sholat bablas mati, ini saja yang dituntaskan, kok masih nanti berikutnya. Kenapa? Sudah ada PR-nya, sudah ada PR-nya. Itu gambarannya ke sana. Allah sudah ngatur, karena ada perintah fa idza faraqta fangsob, bila kamu sudah selesai satu kerja, kerjakan yang lain. Makanya bila kita sudah merancang lalu masuk tahapan demi tahapan, konsentrasi tahapan itu selesai, nanti baru berikutnya, nanti bisa fokus. Itu cara supaya kita bisa ada rasa suka kepada pahala yang dijanjikan. Sebab ketika orang itu mati, yang memang bermanfaat adalah ya pahala tadi, bukan hartanya, keluarganya. Harta keluarga akan ditinggalkan. Al-yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Akan datang sebuah masa harta, anak-anak nggak ada gunanya kecuali orang yang datang kepada dengan hati yang selamat. Itu akan ditinggalkan semuanya. Walaupun orang itu punya ikatan janji seia sekata, katanya sehidup semati, tapi kenyataannya sehidup mati dewi. Kenyataannya begitu. Nggih mboten? Jejal ngawanteng ngawayu, sing ganteng mati, sing ayu lek gah nyusul mati. Nangis 3 dina baru kuwi wis bidon neh. Ganteng ayu sing ayu mau mati. Jare susah ya, mulai kok kuburan wis semisal mesem cutok uang wis jual jawil kira-kira. Jawil boe golekno ngoten no, kuwi sampeyan jawil sapa? Itu gambarannya itu ke sana. Itu untuk menumbuhkan niat, punya rasa daya tarik kepada pahala janji. Sudah kita sampaikan, ini merupakan pengobatan hati yang paling jelimet dan itu paling berat. Itu harus kita pikir setiap saat. Kita pikir setiap saat. Perenungan itu kita pikir setiap saat. Nah seperti itu, sampai mau tidur perlu nganti ipen-ipen. Kita pikir setiap saat. Kita banyak merenung yang seperti itu. Itu penting. Kenapa? Ya tadi melihat fatwa di atas, tidak ada sebuah penyakit yang lebih ekstra untuk diobati daripada penyakit yang merusak niat dan keikhlasan. Nah begitu. Karena ikhlas itu berat. Walihada, karena itulah ja'a fil hadis as-sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qila, sesungguhnya ditanyakan, ya Rasulullah, man as'atun nasi, siapa
paling beruntungnya manusia bisa fa'atika dengan syafaatmu yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat. Kalau jawabannya dari Rasulullah SAW, as'atun nasi, paling beruntungnya manusia bisa fa'ati dengan syafaatku yaumal qiyamah adalah man, orang yang qala, punya ikrar la ilaha illallah, tidak ada yang diibadai dengan benar kecuali hanya Allah, itu khalisan min qalbi, tulus dari hatinya, atau nafsi, atau dari jiwanya. Atasnya Sahih Riwayat Bukhari dalam Kitabul Ilmi nomor 99. Dari hadis ini kita akan memperinci. Pertama, tentang masalah syafaat. Kita kenal dulu, nanti bila sudah kenal pentingnya seperti apa, baru kita nanti akan menata program. Syafaat itu apa? Pentingnya seperti apa? Nah, kita nanti menata program. Ya kan? Kita kenali dulu, ilmu dulu, rasa daya tarik dulu, baru nanti akan menyusun program. Mana bahasa syafaat itu adalah penggenap. Apa mana bahasa syafaat itu? Penggenap. A punya butuh, rong duwe bantu butuhe, lah genepi kan? A luwe butuh nasi, belum punya, beri nasi, itu kan namanya kan genep, itu namanya memberi syafaat, nulung. Itu mana bahasa, genepi, membuat suasana jadi genap. Cara bahasa begitu, cara istilah adalah pengantar dari dua kubu, pengantar atau penyambung atau penengah dari dua kubu, kubu lemah dan kubu kuat. Siapa kubu lemah? Makhluk. Siapa kubu kuat? Allah Ta'ala. Memberi syafaat berarti nyambungkan dua kubu tadi, nyambungkan dua kubu tadi. Kita pernah memberi syafaat atau belum? Nyambung nih wong liya kepada Allah. Sudah pernah belum? Hamba butuh, Allah kuat, kita sebagai pihak yang di tengah nyambung nih supaya yang lemah ada hubungan dengan Allah. Sudah pernah belum kita nyambung nih? Terlalu sering. Napa? Ya dongakne Rabbi fili wali walidayya. Pengingoten. Ya Allah ampuni saya, ampuni dua orang tuaku. Berarti dua orang tuaku itu dimintakan untuk diampuni Allah, kan disambung nih kan. Ya Allah orang tuaku ampuni, berarti saya mengadu kepada Allah, beri orang tuaku, kan gitu kan. Mas aku pelungo dongakne, ya Allah saudaraku mau pergi, beri keselamatan, keamanan, kenyamanan, keamanan. Beri syafaat enggak itu? Nyambung nih kepada Allah. Terlalu sering kita yang seperti itu. Pokok kita ndongakne itu sudah termasuk memberikan syafaat. Termasuk kita nyolati wong mayit, ya kan? Wong mati beri syafaat kan, Allahumma filahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wagsilhu bil ma'i wasalji wal barad wa naqihi minal khotoya kama yunaqas abulatu minat danas. Allahumma abdil daran khairan min darih wa alan khairan min ahli wa zaujan khairan min zauji. Allahumma adkhilhu al jannata wa qihi adzabannar wa adzabil qabri. Lagi kita akan mengadu kepada Allah si mayit, apa yang saya minta beri dia, diampuni, dimaafkan dan macam itu namanya memberi syafaat. Bolehkah kita di dunia minta syafaat pada orang lain? Boleh. Kenapa? Memang kita punya tugas saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tentunya dengan syarat. Satu, mitra tolong menolong hidup. Dua, di depan kita. Tiga, mampu. Empat, perkara-perkara yang boleh.
Itu namanya minta syafaat kepada sesama, ta'awun, saling tolong menolong, boleh. Memang diperintahkan, wasta'inu wa ta'awanul birri wat taqwa. Tapi syaratnya ya tadi, mitra kita, orang yang kita minta kepadanya, pertama harus hidup, dua di depan kita, tiga mampu, yang keempat pada perkara yang boleh. Mas aku perlu mau dongakno, orangnya depan kita, jelas masih hidup, punya kemampuan, ya Allah saudaraku mau pergi, lancarkanlah, kan bisa kan dongan seperti itu, dan itu perkara yang mubah. Tetapi untuk urusan doa dan ibadah kita tidak boleh menitipkan. Kalau minta tolong, saling tolong itu boleh, tapi menitipkan nggak boleh. Aku ape ndonga isin, kira-kira gak ketompo, aku tak titip wae dongakno. Setelah itu dia tuh nggak ndonga. Kayak wong titip yang pasar gitu loh ya. Titip belanjaan, iki tulisannya iki duwite. Orangnya berangkat pasar gak? Dan di masyarakat banyak yang suka titip. Akhirnya biar Mbah Yai saja yang sedang ibadah, masyarakatnya nggak memakmurkan masjid. Coba lihat masjid banyak sepi. Sementara cintanya kepada Yai Pol, tapi ketika ada jamaah sepi. Kenapa? Mereka cintanya sebagai tempat penitipan. Sepi, mereka memang nggak beramal. Sampai rela salam tempel. Yang penting salam tempele. Salam tempele kandel, Mbah Yai dongane dawa. Makanya Mbah Yai itu salaman itulah ya. Nah, ngono loh ya. Ini bukan dimasukkan di hati, tapi salah salam tempel, memasukkan ke bawah lah ya. Di bawah ini anak sakit, nek mburi wisan ya. Jangan dikira kamu saya masukkan di hatiku. Nyelobok nih gitu loh ya. Nempel salam tempel di selobok nih. Kalah politik karo Mbah Yai ya. Mbah Yai wi ra tau kesel tapi sugih nyepok karomah lah ya. Ya karomah salam tempel ini. Samblek koto wong. Dongaku mustajab. Lek pengen tak dongakne, gambarku pasang nek media wis otomatis tak dongakne. Dongaku mustajab. Dan penyakit pol ini promosi berhala. Iya kan? Tren kan sekarang yang kayak begitu. Itu promosi berhala. Sangat membahayakan. Doa tidak bisa diwakilkan, ibadah tidak bisa diwakilkan, tapi masyarakat sering mewakilkan. Mbah Yai masih hidup, parani salam tempel dongakne. Yang kuburan bacakan Quran tamat, mayite krungu dapat kiriman ndongakne. Masjid sepi, ibadah sepi, ngajine guyon. Ini nyata di masyarakat. Gak boleh yang kayak begitu. Lihat realita, nyata nggak itu? Ini penyakit yang membahayakan atas nama agama, tapi itu perusak agama itu. Itu perusak agama yang kayak begitu. Tapi kedoknya itu agama. Masyarakat yang belum paham dikira agama. Itu adalah perusak yang luar biasa. Tapi satu kesempatan kita nanti bisa menitipkan doa. Satu kesempatan, tapi nggak di dunia. Nah, di dunia kita nggak bisa titip doa, tapi di akhirat bisa titip doa. Kenapa? Di padang mahsyar hubungan hamba dan Allah putus. Wis nggak ada ibadah lagi, donga wis gak enek, putus total. Hanya satu orang saja yang bisa sambung. Siapa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mereka cari kepada Nabi Adam, dongakno, gak wani aku dongakne kamu. Cari Nabi Nuh, gak wani aku. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, gak berani. Baru ketemu Nabi SAW, beliau langsung menyungkur sujud. Ini yang diterima. Kenapa? Sebenarnya putus. Kenapa? Walillahi syafa'atu jami'ah. Allah telah menarik syafaat milik Allah, nggak diserahkan kepada makhluk. Kenapa? Sudah tidak ada waktu ibadah. Ini waktu mau dihisab. Sementara yang mereka minta ada hisab yang mudah, sudah diselamatkan. Dan itu sudah bukan kesempatannya beribadah lagi. Putus. Hanya Nabi kita yang satu-satunya akan diterima. Karena semua Nabi punya doa mustajab, semua sudah dipakai. Doa Nabi kita belum dipakai, nanti akan dipakai di sana. Untuk apa? Nyambung nih hamba dengan Allah. Caranya sujud. Ketika sudah lama sujud,
memuji-muji kepada Allah, baru Allah mengatakan, "Hei Muhammad, angkat kepalamu, mintalah akan diberi, mengadulah akan ditanggapi, dongo akan diijabahi," atau bahasa yang semisal. Akhirnya Nabi kita mengatakan, "Rabbi ummati ummati," maknanya begitu, ya Allah umatku umatku. Semoga nanti nama kita nanti dipanggil. Andaikan Allah menginstruksikan, ya wis, fulan bin fulan kono celuan, fulan bin fulan silahkan masuk surga. Semoga nama kita nanti dipanggil. Itu baru syafaat. Nanti ada 70.000 masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Setiap satu membawa 70.000. Semoga kita termasuk grup itu, tanpa hisab, tanpa azab. Tapi setelah mereka mendapatkan syafaat dari Nabi, kurang lebih silahkan 70.000 masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, sekarang berangkat. Senada itu maknanya. Tapi instruksi Nabi yo nggak ngono, nggak kayak poso Jawa masalahnya. Tapi maknanya begitu. Apa? 70.000 masuk surga tanpa hisab, tanpa azab itu. Tiket yang disiapkan, sifat yang disiapkan, amal yang disiapkan apa? 3. Apa? 1, tidak menentukan sikap dengan mengambil gelagat burung, namanya tatoyur. Ngeramal nasib dengan gerak burung, terbang kanan atau terbang kiri atau terbang lurus, itu diramal. Itu syirik kecil bila dianggap burung itu sebagai sinyal nasib. Tapi dianggap burung itu yang menentukan nasib, itu syirik besar nanti jadi. Yang kedua, tidak minta diruqyah. Tidak butuh meruyah dewi. Ruqyah itu dongo. Tidak usah minta didoakan oleh orang lain. Dongona aku. Aku reson dongo dewi, tidak kontongani. Makanya bila kita kena apa-apa itu tidak usah sambat kepada wong liya. Dongo dewi, meruqyah diri sendiri. Tawakalnya lebih kuat. Kenapa? Butuh iso ngerasane. Yang ketiga, tidak berukat pakai cos besi panas, kecuali super terpaksa. Nabi SAW itu pernah sekali begitu menghimbau kepada umat, jangan. Siapa orang yang pernah dicos oleh Nabi SAW? Sa'ad bin Mu'ad, pemimpin Madinah, yang dengan sebab dia masuk Islam lewat dakwanya Mus'ab bin Umair, anak buahnya berbondong-bondong masuk Islam. Karena dia menanya, "Hai umat, menurut kalian kedudukanku ini apa?" Mereka menjawab, "Engkau sebaik-baik kami, idemu terbaik di antara ide kami. Selama ini apa yang kau idekan ternyata terbaik, gak ada yang bisa mengalahkan idemu. Maka untuk itu keputusanmu keputusan kami." Lek ngono, lebu Islam. Berbondong-bondong mereka masuk Islam. Karena uang siji wae sing belum masuk Islam akan juga menyusul masuk Islam. Lihat sejarahnya. Ternyata ketika perang Ahzab ada senjata melesat, itu mengenai nadinya dan putus, darah mengucur, gak bisa mandek. Saat itulah Nabi mengambil semisal besi panas dicos nih untuk menutup paralon yang bocor, ngoten nggih? Paralon nggih kira-kira bahasane nggih. Saluran darah, bukan paralon. Itu dengan dicos, nyos, nah begitu langsung mampet. Nah begitu, langsung mampet. Tapi setelah itu diimbau jangan. Itu menunjukkan super darurat. Makanya jangan gampang-gampang berobat pakai apa? Cos, kecuali dengan kriteria di atas. Makanya itu ada ancaman. Enggak masuk grup 70.000 masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Bukannya itu haram pakai cos itu, tapi itu super darurat. Dan berikutnya itu namanya syafaat. Doa itu dititipkan di kala itu boleh, tapi dunia tidak boleh titip. Nggak boleh titip. Itu tadi kita pertama dari kata di atas cerita tentang masalah syafaat. Kemudian nomor 2, syarat syafaat Nabi akan berfungsi ada 2. 1, tiba saatnya. Yang kedua, orang telah terpenuhi kriterianya. Ini syarat syafaat Nabi nanti di hari kiamat.
telah tiba saatnya orang yang disyafaati terpenuhi kriterianya. Kapan syafaat Nabi ini tiba? Lek rong tiba Nabi kita juga nggak bisa. Bisa cek melaku muduk ya ceblok ya. Itu gambarannya. Telah tiba saatnya. Apalagi naik perahu tambangan, kali gitu loh ya. Perahunya belum nempel, wongnya muduk dhisik. Gimana? Nah, kecemplung kali. Larung teko ngen muduk. Terus tiba dulu saatnya. Kapan itu? Setelah di padang mahsyar selesaikan 50.000 tahun. Bila waktu itu belum tiba, tidak bisa. Yang nomor dua, orang yang nanti akan diadukan kepada Allah terpenuhi kriterianya. Apa kriterianya? Yang ada di hadis ini. Siapa? Ahli tauhid yang ikhlas. Ahli tauhid yang ikhlas. Nah begitu. Nah itu berat sekali. Itu fondasi. Berat sekali. Itu fondasi. Lalu yang lain, sebagaimana dalil cerita, sopo berwudu sempurna, selesai berwudu berdoa, ada adzan dijawab, selesai adzan sholawat dan dongo, setelah itu menegakkan sholat. Dua kriteria. Pertama, akidahnya benar. Yang nomor dua, penegak sholat. Itu rukun Islam yang 5, 2 dikerjakan sewaktu-waktu. Adapun nggak disyaratkan haji, nggak semuanya bisa, ya kan? Nggak disyaratkan puasa, nggak selalu dikerjakan setiap hari. Nggak disyaratkan zakat, nggak semuanya orang punya harta. Tapi dua ini harus punya. Apa? Ikrar 2 kalimat syahadat. Kan nggak bisa diwakili. Kapan? Seketika. Yang nomor 2, penegakan sholat. Gak bisa ditunda. Sudah tahu wajibnya, nggak sholat karena pembangkangan, kafir, murtad. Tahu kedudukannya, paham, mampu, nggak sholat karena pembangkangan, murtad. Jadi nggak kena syafaat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah begitu. Itu cerita tentang masalah syafaat. Nah, pembahasan di atas ketika kita hubungkan dengan adab thalabul ilmi, yaitu untuk menjaga keikhlasan. Niat yang ikhlas itu merupakan adab yang luar biasa dan itu perkaranya sangat berat sekali. Makanya ada orang tempo dulu itu mengatakan, andaikan amal itu nilainya dilaporkan langsung. Kayak bocah sekolah rapotane kapan itu? Rapotane bocah sekolah semesteran nggih. Lek mid semester ditumne mboten rapote. Lum semesteran 6 sasi pisan ditumne nggih rapote nggih. Andaikan begitu ada dum-duman rapot diberitahu amalmu ditompo, maka itu minta ingin dimatikan detik itu juga. Kenapa? Amalmu ditompo, begitu diberitahu ditompo, ingin mati detik itu juga. Kenapa? Ikhlas itu berat. Ikhlas itu apa? Berat. Larangi ikhlas, larangi nyawa masih mahal mana? Mahalnya ikhlas sama mahalnya nyawa masih mahal mana? Masih mahal nyawa. Walik lah ya. Masih mahal ikhlas. Buktinya ketika diberitahu amal diterima, saya ingin mati detik itu. Ini menunjukkan ikhlas lebih mahal daripada nyawa. Ini harus lebih menjadi pengobatan diri-diri kita. Nah itu tadi kita mengurai dari fatwa siapa tadi? Sufyan Ats-Tsauri. Kita lanjutkan. Wa Umar ibni Dzarrin anhu qol liwalidihi. Berkata Umar bin Dzar matur kepada bapaknya, "Ya abi, wahai bapakku, malaka, apa alasan yang kau berikan?
Idza wa'atan nasa, ketika engkau memberikan nasihat kepada manusia, akhodahum menimpa kepada mereka manusia al-buka'u nangis, menawi ingkang maringi nasihat niku panjenengan wong-wong sami nangis, niku napa sebabnya? Wa idza wa'adahum gharuka, tetapi ketika yang memberikan nasihat kepada mereka bukan engkau lah, ya pun mereka enggak nangis. Nek sing nasihati jenengan wong padha nangis, tapi lek ingkang nasihati senes panjenengan wong kok mboten padha nangis, napa? Napa niku basa napa nggih? Napa niku? Basa Jawa nggih. Enggak tahu lah. Tapi paham nggih. Faqala, jawabnya, ya bunayya wa anakku, laisat an-naihatu sakla misla an-naihati al-mustajaroti waffaqakallahu lirusdika, amin. Ya bunayya wa anakku, laisat, tidaklah an-naihatu orang yang nangis, sakla karena ditinggal mati anak, misla itu semisal an-naihati orang yang nangis al-mustajaroti karena golek upah. Nangise ibu sing ditinggal mati anake kalih nangise tiang sing diundang acara tangisan mayit sama enggak? Ibu ditinggal mati anake nangis mungkin sering. Pernahkah kita di masyarakat enek acara kematian nyewa wong tangisono mayitku? Pernah? Saya belum pernah tahu, tapi ceritanya enek. Sehingga di masyarakat itu ada cerita nangis ra meneng-meneng ki nyapa to tangisan Cina. Artinya itu tren, tradisi mereka bila salah satu anggota keluarganya mati itu nyewa nekane wong sing tugase nangis dibayari. Ada, kayaknya ada, tapi saya belum tahu. Tapi tren di masyarakat sekarang, nangis ibu sing ditinggal mati anake kalih nangis tiyang sing golek upah, rasa tangis sama atau beda? Nangis ibu ditinggal mati anake nangis sing tulus, artinya dari hati. Nangis wong sing disewa latihan nangis, rasanya piye? Sing penting latihan nangis. Raketang konggo balsem diucek-ucek ning mripate itu gimana ben kepanasan, itu mungkin saja beda kan? Artinya apa? Nasihat yang disampaikan dari hati sama nasihat sementara berorasi itu nilainya beda. Nasihat yang disampaikan tulus dari hati sama nasihat yang disampaikan orang berorasi itu nilainya nilai itu adalah sangat berbeda. Nah begitu. Semoga Allah memberikan taufik kepadamu karena kamu mendapatkan hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Ini ada syarahnya, tapi kayaknya kita sudah terbatasi waktu. Apa ini pensarahnya? Insyaallah akan menjadi materi yang kita bahas di kesempatan yang akan datang. Kesimpulan apa yang telah kita sampaikan di dalam taklim kita kali ini, yang pertama, karena beratnya niat dan ikhlas, maka jaga super ekstra. Ini kesimpulan pertama. Karena beratnya niat yang ikhlas, abote tenanan, maka jaga super ekstra. Lalu nomor 2, cara agar punya niat yang ikhlas. Nomor 2, cara menjaga niat yang ikhlas. Tadi sudah kita urai, silakan nanti dirangkum sendiri. Apa tadi? Harus punya ilmu dulu, metode pemahamannya benar, lalu paham, lalu ada rasa tertarik. Bila belum ada, minta pada Allah Ta'ala. Lalu berikutnya adalah
jangan berpanjang angan mengikuti hawa nafsu, seolah jadikan sholatmu itu yang terakhir, sehingga nanti kita akan ada rasa butuh kepada pahala. Kenapa? Mati pahala yang akan dibawa, sehingga nanti akan muncul niat, semangat mencari. Kenapa? Itu adalah sa'i. Lalu yang terakhir, sebuah nasihat yang disampaikan dari hati nggak sama dengan nasihat sebatas orang itu pandai berorasi. Demikian yang kita sampaikan, semoga Allah Ta'ala memberikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada tanggapan? Disilahkan. Segera cukup istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.